Kami dari kelompok 12, kami presentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemahaman Masyarakat tentang Riba pada Praktik Utang Piutang di Desa Pembinian, Kecamatan Galusa Utara, Kabupaten Takalar. Saya, Umar Ma'ruf, sebagai presentasi yang pertama akan membahas tentang latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka. Adapun latar belakangnya, yaitu dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan beberapa kaidah dan etika serta moralitas dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi utang piutang, namun bentuk dari sumbernya tersebut biasa berupa qard atau pinjaman dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelanggaran riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain. Hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta kesepakatan para ulama. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pandangan dan pemahaman masyarakat tentang riba secara hukum Islam. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba atas dasar hukum Islam. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep utang piutang yang mengandung unsur riba dan hukum Islam. Yang kedua, pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan ilmu kepada masyarakat, khususnya dalam hal utang piutang yang mengandung unsur riba di dalamnya. Yang ketiga, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dalam hal utang piutang yang mengandung unsur riba. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian terkait penerapan prinsip praktik utang piutang yang diterapkan di Desa Pembinian, Kecamatan Galusa Utara, Kabupaten Takalar. Adapun masyarakat peminjam dan masyarakat meminjam yang akan diteliti di Desa Pembinian, Kecamatan Galusa Utara, Kabupaten Takalar. Adapun masyarakat peminjam dan masyarakat meminjam yang akan diteliti yang dibatasi pada masyarakat yang melakukan praktik utang piutang di Desa Pembinian, Kecamatan Galusa Utara, Kabupaten Takalar. Adapun tinjauan pustakanya, diantaranya itu yang pertama, teori pemahaman. Pemahaman berasal dari paham yang memiliki arti tanggap, mengerti, benar, pandangan, ajaran. Pemahaman yaitu kemampuan memahami bahan pelajaran, diantaranya menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas, atau bahkan merangkum suatu pengertian kemampuan. Seperti ini lebih tinggi daripada pengamatan. Yang kedua, teori riba. Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Quran membagi riba menjadi dua, yaitu riba ringan dan riba berat. Secara garis besarnya, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan yang terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah. Riba jual beli yang terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Adapun teori utang piutang, ulama secara umum mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain. Pinjaman tersebut dimaksud untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. Ada dua macam penambahan pada qard atau utang piutang, yaitu sebagai berikut. Penambahan atas pinjaman yang disyaratkan demikian. Ini seluruh ulama sepakat bahwa tambahan manfaat disyaratkan itu dilarang atau diharamkan, seperti perkataan, aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepada aku untuk memakai mobilmu, atau dengan syarat yang lainnya. Demikianlah apa yang saya presentasikan pada kali ini. Saya lemparkan kepada teman saya untuk sebagai pemateri kedua. Saya persilakan dengan hormat.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Amar Ma'ruf, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, kegiatan penelitian ini dilakukan sekitar lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga atau di organisasi kemasyarakatan sosial. Dan semua data yang di lapangan penelitian deskripsikan dalam bentuk dan kalimat mengenai partisipasi para masyarakat di Desa Pak Bineang, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini pada masyarakat Desa Pak Bineang yang melakukan praktik utang piutang yang mengandung unsur riba. Selanjutnya itu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Pak Bineang, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar, dengan objek penelitiannya yaitu adalah masyarakat yang melakukan praktik utang piutang dalam melakukan pekerjaannya. Sumber data. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Pak Bineang, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang peneliti diperoleh dari tinjauan kepustakaan, dari berbagai literatur dokumentasi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya itu informan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa dari kalangan masyarakat di Desa Pak Bineang. Dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan badan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek atau tempat berlangsungnya peristiwa. Yang kedua itu metode wawancara. Wawancara atau interview merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih real. Yang ketiga itu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi itu merupakan bentuk bahan tertulis, gambar yang dapat memberikan informasi. Dalam teknik ini, penulis berupaya mencari data dari hasil sumber tertulis melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Yang pertama itu pemahaman masyarakat tentang koperasi simpan pinjam. Pada hakikatnya pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Proses psikologis yang terkait dengan objek abstrak atau fisik seperti seseorang, situasi, atau pesan di mana seseorang dapat memikirkan dan menggunakan konsep untuk menangani objek tersebut dengan baik. Memahami adalah hubungan antara yang mengetahui dan objek pemahaman, seperti halnya masyarakat di Desa Pak Bineang, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar. Tentunya memiliki kesan penelitian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan terhadap koperasi simpan pinjam yang dijadikan sebagai alat transaksi sebagai berbagai kebutuhan. Sebab apa yang dirasakan ketika menjadi nasabah koperasi tentunya akan menjadi satu indikator yang adanya pemahaman dalam diri setiap nasabah koperasi. Menurut Ibu Soibatul Aslamiyah, koperasi simpan pinjam adalah tempat peminjaman uang atau dana di mana masyarakat bisa memperoleh dana untuk dijadikan sebagai modal usaha ataupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Bapak Sarimin, koperasi simpan pinjam adalah sebuah kantor di mana kita dapat meminjam uang untuk dijadikan sebagai modal usaha
atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sistem bisa dicicil, baik yang dibayar setiap hari atau sekali seminggu, atau yang dibayar lunas sekali bayar dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Pada umumnya itu suatu pengetahuan selalu berkaitan dengan pengalaman pribadi secara langsung. Dari sebuah pengalaman itulah maka seseorang akan mengetahui dan mengerti suatu keadaan yang sedang dialami maupun yang telah terjadi. Pengalaman dari informan secara pribadi dapat menghasilkan sebuah pemahaman mereka itu terhadap riba dalam permodalan nasional madani. Masyarakat di Desa Pakbiniang, Kecamatan Galesung Utara itu yang menjadi informan berdasarkan pengalaman mereka ataupun keluarga dekat yang menjadi nasabah di koperasi. Proses penelitian setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya, mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancaranya. Sekian dan terima kasih.